Baik, jazakillah khairan kasiran Teh Anggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teteh-teteh? Kita buka dulu ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala isyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah teteh-teteh sekalian. Pagi subuh kali ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Dan ini adalah para teteh-teteh yang terpilih ya, Masya Allah. Bangun pagi, bangun subuh, langsung ikut kajian. Nah, semoga Allah berkahi majelis kita hari ini. Amin, Allahumma amin. Nah, untuk bahasan kita, pertemuan yang keempat kali ini adalah series Ummahatul Mukminin, Saudah binti Jam'ah Al-Amiriyah. Nah, beliau ini terkenal dengan julukannya istri Nabi yang penyabar dan humoris. Nah, nasab Saudah binti Jam'ah. Sauda adalah seorang wanita dari Sudan atau Ethiopia berkulit hitam dan gemuk. Nah, secara fisik tidak terlalu menonjol dan tidak terlalu berparas cantik. Jadi masuk kategori rata-rata wanita Arab pada umumnya ya. Jadi kalau Syaidah Khadijah terkenalnya dengan perempuan yang mulia dan terhormat gitu ya di Mekah. Nah, sedangkan Syaidah Sauda terkenalnya tidak terlalu terkenal, jadi biasa saja gitu ya. Sauda bin Jam'ah bin Qais bin Abdu Syam bin Abdu Wud al-Amiriyah. Nah, ayahnya itu adalah Jam'ah bin Qais bin Abdi Wud. Ibunya adalah Syumus bin Qais bin Zaid bin Amr dari Bani Adi An-Nazar. Nah, ini kita bisa kita lihat ya. Abdu Syam. Abdu Syam itu kan artinya hamba matahari ya. Merupakan nama yang dilarang juga kita gunakan dalam Islam. Karena artinya kan hamba matahari sama dengan Abdu Komar. Nah, itu kan tidak diperbolehkan ya. Kalau yang diperbolehkan Abdu penghambaan itu dinisbatkan kepada nama-nama Allah. Jadi Abdurrahman, Abdurrahim itu boleh ya. Kalau yang tadi Abdu Syam, Abdu Komar dan sejenisnya itu tidak boleh. Sebagian saudara dan keluarga dari Sayyidah Saudah, sebagian besar mereka adalah musyrik kafir gitu ya. Mereka belum memasuki Islam, bahkan mereka memusuhi Islam. Nah, sebelum pernikahan dengan Rasulullah, Saudah dulu pernah menikah dengan Astakran bin Amr bin Abdu Syam. Ketika dinikahi oleh Rasulullah SAW, usia Saudah sekitar 55 tahun. Tapi ada riwayat juga yang mengatakan bahwa usia Syaidah Saudah itu skala itu hampir 70 tahun. Jadi nenek-nenek gitu ya, mau ke nenek-nenek. Tapi walau alam, tapi riwayat yang terkuat beda usianya 5 sampai 6 tahun dengan Rasulullah. Ya, ini sekitar pada saat itu Rasulullah 51 tahun seperti peninggalan Khadijah dan Saudah 55 tahun. Pada saat itu, pada saat menikah dengan Sakran, Saudah mendapatkan korinah. Korinah itu tanda-tanda ya. Tanda-tanda. Ada dua riwayat, dua perbedaan. Yang pertama, Saudah bermimpi beberapa kali bulan masuk ke rumahnya, ke kamarnya. Nah, sedangkan dulu Syaidah Khadijah bermimpinya matahari ya masuk ke kamarnya. Lalu ditakbir oleh Warokah binti Naufal bahwa kelak nubuat akan datang ke rumah tangganya Khadijah. Nah, kalau Sayyidah Saudah bulan yang masuk ke kamarnya. Tapi dari riwayat lain menyatakan korinahnya itu yaitu Saudah bermimpi beberapa kali Rasulullah mendatangi beliau dan meletakkan kakinya di leher Sayyidah Saudah gitu. Nah, kemudian Saudah bertanya kepada suaminya gitu, wahai suamiku, saya bermimpi begini dan begini. Perkiraan apakah arti mimpiku gitu. As-Sakran menjawab, jika Allah membenarkan mimpi ini, maka sepeninggalnya aku atau ketika aku nanti sudah meninggal, wafat, maka Rasulullah akan menggantikanku sebagai suamimu, katanya itu. Nah, jadi di sini tuh As-Sakran tuh kalaupun Rasulullah menggantikannya kelak saat dia wafat,
sudah ridho gitu, sudah direstui gitu ya. Siapa gitu yang tidak mau dipinang dan dinikahi oleh Rasulullah gitu, Masya Allah. Jadi Saudah sudah mendapatkan ridho dari suaminya jikalau nanti meninggal atau wafat terlebih dahulu dan akan dinikahi oleh Rasulullah. Lanjut. Pernikahan Saudah dengan Rasulullah, kalau yang tadi, maaf, sebelum pernikahan ini, pernikahannya dengan Rasulullah. Jadi saat itu, eh, tahun-tahun kesedihan, Amul Huzni, Rasulullah kan murung ya, murung, sedih gitu, masih berduka. Nah, tapi para sahabat ingin memotivasi Rasulullah, jadi ingin menghibur gitu. Jadi saat itu Haulah binti Hakim As-Sulamiyah, dia adalah sahabat Khadijah juga, menghampiri Rasulullah dan mengusulkan pernikahan kepada Rasulullah. Kira-kira percakapannya seperti ini ya. Ya Rasulullah, tidak adakah keinginan untukmu untuk menikah lagi? Katanya teh. Ya, kata Rasulullah. Karena saya membutuhkan pengganti untuk di rumah, mengurus rumah tangga, meringankan dakwah beliau juga, dan mengurus anak-anak beliau. Nah, ke Haulah bilang, "Eh, ada dua perempuan yang aku usulkan. Yang pertama dari kalangan gadis, yang kedua dia adalah seorang janda. Siapa? Kata Rasulullah. Dari kalangan gadis atau perawan, dia adalah Aisyah binti Abu Bakar, putri sahabat terkasihmu, kata Haulah. Wah, jelas. Nah, kalau dari kalangan janda, dia adalah Saudah binti Jam'ah. Dia adalah seorang janda yang ditinggal wafat suaminya, syahid, dan sekarang eh, diusulkan gitulah sama Haulah. Nah, kemudian Rasulullah menyetujuinya dan meminta Haulah untuk menyampaikan pesan pernikahan ini. Kemudian Haulah pergi ke rumahnya Saudah. Terus bertemu dengan Saudah dan bilang, wahai Saudah, keberkahan apa yang menyelimutimu sehingga Rasulullah mengutusku untuk meminangmu? Kata Saudah, Masya Allah ya. Benarkah demikian? Ya, apakah kamu mau? Kata Saudah. Tentu, tapi coba temui ayahku terlebih dahulu. Nah, saat itu ayahnya Saudah itu masih kafir ya, masih musyrikin, jadi belum masuk Islam. Jadi Haulah menemui Jam'ah, ayahnya Saudah. Kemudian bertanya, siapa itu? Ini Haulah. Jam'ah menjawab, ada apa keperluanmu, wahai Haulah? Haulah menjawab, sesungguhnya aku diutus oleh Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib untuk meminang putrimu Saudah. Lalu apa jawaban Saudah temanmu itu? Haulah menjawab, ya dia mau. Panggilkan Saudah untukku, katanya. Terus Saudah dipanggil menghadap ayahnya. Setelah itu eh, ayahnya bertanya, wahai putriku, sungguh suatu kehormatan, kemuliaan Muhammad bin Abdullah sama atau setara sukufu dengan kehormatanmu. Apakah engkau ingin ayah nikahkan dengan Muhammad? Katanya. Ya, tentu. Nah, maka Haulah pergi lagi ke Rasulullah dan kembali bersama-sama untuk meminang ya, untuk meminang dan menikah dengan Saudah. Nah, setelah itu pun Rasulullah meminang Aisyah juga. Namun perbedaannya, karena Aisyah belum cukup umur saat itu, masih 6 tahun, jadi kalau Aisyah dipinang di Mekah dan digauli atau baru berkumpul satu rumah di Madinah setelah 3 tahun pas hijrah. Nah kalau Saudah sudah satu rumah di Mekah dengan Rasulullah. Nah setelah itu Rasulullah hijrah dengan Abu Bakar ke Madinah. Nah istri-istrinya disusulkan kepada ke hijrah juga sama bersama istri-istri yang lain. Lanjut. Nah, alasan Rasulullah menikahi Saudah. Yang pertama, menyelamatkan janda yang tinggal mati suaminya. Nah, ini adalah poin yang pertama. Berkaitan juga dengan yang kedua itu, mengamankan iman Saudah. Nah, menyelamatkan ini dalam artian, Rasulullah sangat memahami keadaan Saudah saat itu ditinggal wafat oleh sakran ya. Jadi kan dia seorang janda, sudah tua, punya banyak anak, jadi Rasulullah punya kekhawatiran untuk pengurusan
sehari-harinya gitu. Serta kan Saudah merupakan sahabiah yang pertama masuk Islam ya, golongan pertama masuk Islam. Jadi khawatir saat nanti eh, Saudah ditinggal sendirian, khawatir imannya goyah karena sebagian besar keluarga Saudah itu adalah Quraisy, kafir Quraisy gitu, musyrik. Jadi kalau dia kembali kepada keluarganya, khawatir murtad ya, khawatir imannya goyah gitu. Jadi Rasulullah ingin mengamankan iman Saudah. Terlebih lagi em, suaminya dahulu adalah sahabat Rasulullah gitu yang sahih. Kemudian menanggung anak-anaknya Saudah. Dalam riwayat ada yang menyebutkan para ulama ada yang 1, 5, dan 12 anak-anak Saudah itu. Jadi Rasulullah pun menanggung dan anak-anaknya Saudah ada dalam pengasuhan Rasulullah juga termasuk ahlul bait gitu. Yang keempat, mengasuh dan mengayomi anak-anak Rasulullah dengan Khadijah. Saat itu putri Rasulullah Fatimah eh, binti Muhammad itu kan masih kecil ya, jadi membutuhkan sosok ibu gitu ya, sosok kasih sayang. Jadi Saudah ini menggantikan peran itu dari Khadijah gitu. Jadi sama-sama butuh gitu ya. Yang kelima adalah corong dakwah untuk perempuan yang sebaya dengan Saudah. Jadi karena usianya yang sudah cukup tua, jadi nanti ke depannya dia akan menjadi apa ya, pemimpin, pemimpin atau corong dakwah atau pusatnya ya untuk usia yang sebaya. Keutamaan Saudah binti Jam'ah. Yang pertama adalah Saudah adalah seorang yang sangat itiba, artinya mengikuti Rasulullah. Nah, itiba ini dalam artian mengikuti segala yang dilakukan Rasulullah yang sesuai syariat dan tuntunan gitu. Nah, dulu Rasulullah setelah eh, haji wada gitu ya, ada wahyu turun dan berkata kepada Saudah, hendaklah kamu tetap di rumahnya dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Jadi Saudah setelah perintah wahyu itu turun dia tidak pergi berhaji lagi. Jadi diam di rumahnya. Nah, yang ke nah, itiba itu menurut para ulama ada dalam 6 perkara. Jadi ibadah itu sah dalam 6 perkara. Yang pertama boleh dicatat ya kalau yang mau. Yang pertama, itiba itu harus mencocoki sebab. Nah, kenapa sebab? Jadi ibadah itu harus ada sebabnya, harus ada asbabnya, harus ada dalilnya. Jadi kalau kita beribadah, contohnya menghidupkan malam ke-27 Rajab dengan sholat tahajud. Kan sholat tahajudnya mah qiyamul lailnya mah ibadah sah ya. Tapi karena dia menisbatkan atau menekankan untuk menghidupkan 27 Rajab dan tidak ada contohnya, nah, maka ibadah ini tertolak gitu karena tidak ada dalilnya. Nah, yang kedua, mencocoki jenis. Nah, ibadah itu harus sesuai dengan jenisnya. Contohnya ya, biar gampang. Kalau kita berkurban, hewannya kan sudah ditentukan ya, sapi, unta, kambing. Nah, selain itu, misalkan dia niat berkurban dengan ayam. Nah, itu kan tidak sah ya, karena tidak cocok jenisnya gitu. Nah, yang ketiga, mencocoki dari segi ukuran atau jumlah. Kalau zakat harus sesuai takarannya, kemudian sholat harus sesuai rokaatnya. Jangan sampai kita mau sholat subuh 2 rakaat, dilebihin nih jadi 3 rakaat, jadi 4 rakaat biar pahalanya nambah. Kan itu nggak nyambung ya, nggak nggak itiba gitu ya, nggak mengikuti Rasulullah gitu. Nah, yang keempat, mencocoki dalam hal tata cara. Nah, tata cara ini dalam artian tumaninah gitu ya, runut gitu. Jadi kalau ibadah itu jangan dibulak-balik gitu. Misalkan sholat dulu baru wudhu, itu kan kebalik ya. Sujud dulu baru ruku. Nah, ini kan tidak sesuai tata cara. Nah, jadi ibadah yang dikerjakan tanpa runut, tidak tumaninah, ini juga tertolak. Nah, yang kelima dari segi waktu. Misalkan seorang menyembelih hewan kurban di bulan Rajab gitu atau Syawal, kan tidak sesuai waktunya ya. Nah, wukuf misalkan dia wukufnya di Eropa pada 9 Zulhijjah, Zulqaidah. Nah, itu kan tidak sesuai juga ya, jadi tertolak juga ibadah. Yang terakhir, mencocoki tempat. Maaf. Yang terakhir mencocoki tempat. Nah, jadi tempat ini, misalkan kalau wukuf harus di Arafah, itikaf itu kan di masjid, terus
Jadi sesuai sama tempatnya berarti. Nah, tadi apa aja itibanya dalam 6 perkara? Ayo, apa yuk? Yang pertama, ibadah itu harus mencocoki sebab. Yang kedua, jenis. Yang ketiga, ukuran atau jumlah. Yang keempat, tata cara. Yang kelima, waktu. Yang keenam, tempat. Iya, begitu. Alhamdulillah. Lanjut. Kalau kita sambil menunggu ya Teteh. Nah, Kedengeran nggak? coba Teh, rada panjang ngomongnya. Tadi sampai ke itibak ya. Ah, cakep Teh. Sip. Oke, oke, siap. Bukan yang dari tadi ya. Lanjut ya. Tadi Ya. sampai ke poin ke-6 ya. Mencocoki ibadah dari segi waktu. Jadi tadi 6. Yang pertama apa tadi? Itibak. Kan dicatat tuh itu ya Allah. Yang pertama tadi itibak mencocoki dari ada 6 perkara. Yang pertama dari segi sebab. Yang kedua dari jenis, yang ketiga dari ukuran atau jumlah, yang keempat dari tata cara, yang kelima dari waktu, yang keenam dari tempat. Jadi ibadah kita harus sesuai dengan perkara ini ya. Itiba artinya mengikuti. Nah, Mengikuti. yang kedua, tadi itiba. Jadi saudah itu pernah diperintahkan oleh Rasulullah SAW, ada wahyu gitu ya. Setelah haji wada dulu tuh, saudah disuruh Rasulullah, setelah berhaji kamu tidak boleh lagi keluar rumah, tidak boleh berdandan seperti orang jahiliyah, tetap aja di rumah. Nah, jadi setelah haji terakhir itu, Sauda tidak pernah lagi berhaji gitu, karena itu haji terakhir Sauda gitu, karena diperintahkan Rasulullah saking mengikutinya gitu ya. Terus yang kedua, Sauda termasuk orang-orang yang pertama masuk Islam, disebut as-sabiqun al-awwalun. Coba, ada yang bisa nyebutin nggak 4 orang pertama yang masuk Islam? Khadijah, Abu Bakar. Hmm? Ya Teh. Berurutan. Berurutan. Khadijah yang pertama. Nah, yang kedua, Abu Bakar. Ali. Yang kedua Ali. Ali bukan? dari budak beliau. Oh. Ya udah Anggi jawabannya itu tadi. Khadijah. Yang pertama, iya, Ummul Mukminin Khadijah bintu Khuwailid dari budak Zaiz bin Harisah, Oh, kemudian Zaid. dari Anaknya ya, anak kalangan anak-anak Ali, kemudian sahabatnya Abu Bakar. Yang 4 orang pertama ini kan as-sabiqun al-awwalun yang pertama. Nah, Abu Bakar kan banyak ini ya, banyak mengajak gitu ya, banyak mengajak sahabat-sahabatnya masuk Islam. Jadi dari Abu Bakar itu ada Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Tolhah bin Ubaidillah, terus ada juga Bilal bin Rabah. Pokoknya menurut riwayat dari Ibnu Hisham itu ada sampai 40 orang ya yang pertama, golongan pertama yang masuk Islam. Nah, Saudah dan suaminya Saka itu termasuk dalam golongan yang pertama gitu. Nah, yang ketiga, cerdas dan memiliki pergaulan yang baik. Jadi Syaidah Sauda ini solutif orangnya, solutif. Pernah ketika berhaji gitu ya, haji wada itu kan mereka tidak diperkenankan masuk Mekah oleh kaum Quraisy gitu ya. Nah, Rasulullah memerintahkan sahabatnya untuk tahallul gitu ya, meskipun mereka tidak berhaji, tapi karena mereka udah ihram, udah mikot, harus tahallul gitu. Jadi kata Rasulullah, ayo kita bertahalul kata itu, meskipun kita tidak pergi haji, tapi sahabat kecewa gitu ya dengan keputusan untuk tidak berhaji ini. Jadi mereka tuh pundung gitu sahabat ya, nggak tahalul. Nah terus Rasulullah pergi ke tendanya Saudah. Tendanya Saudah saat itu yang diajak haji Saudah ya, ke tenda Saudah tuh cerita gitu sama Saudah. Sahabat tidak mengikutiku. Terus kata Saudah, ya sudah, engkau aja wahai Rasulullah bertahalul sendiri di luar gitu ya. Tetap aja bertahalul sesuai perintah Allah gitu. Jadi Rasulullah bertahalul keluar ya mencukur. Nah, terus para sahabat lihat langsung bertobat itu.
Ya Allah, katanya teh, kata para sahabat. Padahal aku tinggal mengikuti perintahmu untuk bertahlul. Kenapa aku menentang nabiku tidak mengikutinya? Maksudnya para sahabat semuanya saling cukur gitu ya, saling cukur-cukur. Nah, itu teh asbabnya setelah wahyu turun itu dikuatkan oleh Syaidah Saudah gitu ya. Ya udah cukur aja gitu, jangan ragu Rasulullah, cukur aja, tahlul aja kayak gitu. Nah, yang memiliki pergaulan yang baik, nah, Saudah ini termasuk istri Rasulullah yang paling mengayomi. Mungkin karena sudah tua ya, jadi sangat mengayomi istri-istri yang lain. Sampai Aisyah pun berkata kepada Saudah, kata Aisyah, aku tidak pernah melihat seorang wanita yang paling aku ingin menjadi sepertinya selain menjadi Syaidah Saudah, kata Aisyah tuh. Saking kagumnya. Kenapa? Karena dia menghibahkan jatah malamnya kepada diriku. Kalau aku jadi Saudah, aku nggak akan mau, nggak akan bisa gitu ya menghibahkan malam jatah malam untuk istri lain gitu. Jadi saking amazing ya, kagumnya gitu ya, bisa menghibahkan gitu ya. Kalau Aisyah nggak akan sanggup gitu. Jadi sangat dihormati, sangat diapresiasi oleh istri-istri yang lain. Nah, tadi mendahulukan yang lainnya daripada diri sendiri pada ribut istar. Maaf ya tadi ya, kebalik antara itiba dan istar. Nah, ini yang istar ini ada juga pada istri-istri yang Nabi yang lainnya gitu ya, sifat ini. Nah, tadi bedanya istar sama dermawan apa? Nggak kedengeran teh pas itu mah. Zara tuh kan komen terus di chat teh naik turun naik turun. Iya ya. Ini pas waktu perjanjian Hudaybiyah. Oh iya benar, ini tadi yang haji itu ya, maaf ini tadi nggak kebaca. Ya, yang haji itu yang pas perjanjian Hudaybiyah yang nggak boleh masuk Mekah selama 10 tahun gitu kan. Jadi balik lagi kan mereka ya. Pas perjanjian itu pasti Fitri udah diingetin. Kan mereka nggak jadi haji ya pas perjanjian itu gitu. Jadi kecewa gitu ya si para sahabat teh. Kenapa gitu? Kenapa nggak haji mengikuti perjanjian itu? Padahal kita kalau haji-haji aja, tapi kan tema Rasulullah dan Wahyu, ya udah kita buat perjanjian tersebut, taat pada perjanjian tersebut kayak gitu. Yang tadi perjanjian Hudaybiyah. Tadi itu apa? Oh, Itsar. Siapa? Tolong di off mic-nya. Lanjut ya, Itsar. Jadi Itsar itu adalah mendahulukan orang lain atas dirinya. Padahal dia butuh. Gitu. Nah, sedangkan dermawan, dia memiliki kelapangan harta, dia memiliki kelapangan rezeki, lalu dia bersedekah gitu ya, memberikan orang lain. Jadi bedanya itu. Kalau Itsar mah kita butuh banget ya, tapi kita mendahulukan orang lain. Nah, kalau dermawan mah kita nggak butuh-butuh banget gitu ya, atau luang hartanya, punya kelebihan rezeki, kita kasih. Nah, bedanya Sayyidah Saudah tuh begitu. Ketika itu ya Umar pernah memberikan Sayyidah Saudah satu karung dirham. Jadi dirhamnya dikarungin, dirham dikarungin, dikasihin ke Saudah. Terus Saudah bilang, apa ini? Pas dilihat dirham, ya Allah dirham dikarungin gitu ya. Terus dia panggil budaknya, tolong ambilkan talam-talam, wadah-wadah. Diambilin lah sama budaknya, masukin katanya teh dirhamnya ke situ. Masukin, tolong bagikan. Jadi si dirham yang satu orang itu dia bagikan ke orang lain yang membutuhkan, padahal Saudah juga butuh gitu. Saudah tuh tidak menyisakan satu dirham pun untuk dirinya, jadi semua aja, semua udah dikasihin gitu. Saking itsarnya ya, saking baik hati gitu. Semua yang dia kasih ya udah dikasihin ke orang lain gitu. Sama kan kayak Rasulullah juga gitu ya, mengutamakan umatnya gitu daripada dirinya sendiri. Selanjutnya ada ayat Al-Quran yang turun khusus berkenaan dengan Saudah. Nah, ada yang tahu nggak Rasulullah itu dulu hampir pernah menceraikan Saudah. Kisah ini teh jadi fitnah ya sampai sekarang oleh kaum musyrikin. Jadi katanya teh nauzubillah ya, nauzubillah. Apa ibu udah di luar? Ayo siniin. Oh tahu. Oh iya bener kan punya tahu. Tahu cina eta mau goreng tahu. Ya. Lanjut ya. Nah, jadi Rasulullah itu hampir menceraikan Saudah. Kenapa? Nah, fitnah dari kaum musyrikin sampai sekarang itu katanya gini ya. Mereka bilangnya, Rasulullah juga
mau ceraiin istrinya, kata Teteh udah tua, udah nggak bisa ngapain dicerain, cuma habis manis sepah dibuang, nah gitu. Fitnah itu fitnah sampai sekarang. Padahal nih Rasulullah berniat menceraikan Saudah itu atas dasar pertimbangan yang matang gitu ya. Lebih ke karena khawatir Saudah tidak bisa menunaikan lagi kewajibannya sebagai seorang istri. Kalau gitu kan gugur kan ya, nggak boleh kan ya kalau tidak menunaikan sebagai kewajiban seorang istri. Nah, jadi khawatir kalau sudah tua renta tidak bisa lagi menunaikan kewajiban. Jadi Rasulullah berniat menceraikan untuk memudahkan tadinya untuk memudahkan Saudah tidak membebani Saudah gitu intinya. Tapi disalahartikan nih sampai sekarang itu teh. Nah, sampai ayat turun nih, wahyu turun katanya teh. Artinya An-Nisa ayat 128, dan jika seseorang wanita khawatir nusyus atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya. Dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka. Daripada cerai ya, lebih baik damai dengan pertimbangan. Nah, saat itu kan Saudah dengar kabar kalau Rasulullah ada keinginan untuk menceraikannya. Terus Saudah kan sedih kan. Setelah itu Rasulullah menghampiri Saudah di rumahnya. Kemudian Saudah bertanya, wahai Rasulullah, apakah benar engkau akan menceraikanku? Kata Saudah. Kemudian kata Rasulullah, bimbang kan ya, itu bimbang ya. Terus Saudah bilang lagi, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tidak menghendaki pria lagi. Dalam artian tidak hajatnya gitu ya terhadap laki tidak terlalu bernafsu atau tidak terlalu apa ya? Udah menopause gitu kali ya Teh ya. Kan udah menopause jadi nggak terlalu memikirkan laki-laki lagi gitu ya. Aku tidak menghendaki lagi laki-laki aku, hanya ingin ketika aku dibangkitkan kelak di yaumul akhir, aku dibangkitkan sebagai istrimu, katanya. Saking kemuliaannya seorang menjadi istri Nabi gitu. Jadi cuma itu doang yang dipengenin Saudah tuh gitu teh. Pengen dibangkitkan istri Nabi gitu ya. Kalau diceraikan statusnya beda ya, mantan istri Nabi ya. Cuma pengen itu aja ya, salah satu kemuliaannya teh. Terus supaya engkau ridho, karena aku sudah menopause tadi tidak menghendaki laki-laki, maka jatah malamku akan aku hibahkan atau hadiahkan kepada Aisyah, karena saat itu Rasulullah secara kebutuhan biologis bisa terpenuhi dari Aisyah, dan saat itu juga Rasulullah kan sangat mencintai Aisyah ya. Jadi dihibahkan nih malamnya itu kepada Aisyah gitu. Jadi perundingan perdamaian tadi diridhoi Rasulullah setuju, dan akhirnya tidak jadi cerai gitu, tetap menjadi istri Rasulullah. Kemudian ayat hijab turun berkenaan dengan Saudah. Jadi saat itu ada suatu malam, wanita-wanita Arab kan suka menunaikan hajatnya keluar dari rumahnya ya, karena kan gak ada toilet kayak kita sekarang gitu ya. Jadi mereka keluar tengah malam mau menunaikan hajatnya, terus di jalan ketemu Umar bin Khattab. Terus Umar bin Khattab bilang, wahai Saudah, sesungguhnya aku tahu itu kamu gitu, aku melihatmu, kata Umar. Kan dulu ayat hijab turun ya, jadi isi Rasulullah harus menjaga gitu ya, harus menjaga, harus ada perbedaan antara wanita-wanita Muslim dengan wanita kafir dengan hijab tadi gitu. Terus Rasulullah setelah Saudah menunaikan hajatnya kembali ke rumah, ceritalah Saudah kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tadi aku ketemu Umar, terus Umar bilang gini, jadi nggak enak gitu ya. Aku udah berhijab, udah ditutupin, tapi masih kelihatan gitu ya, masih kelihatan Saudahnya gitu ya. Ya karena tadi kan perawakannya tinggi besar ya, jadi dari ciri-cirinya udah kelihatan itu mah Saudah itu ya. Jadi jauh juga udah kelihatan gitu. Udah cerita ke Rasulullah, barulah tadi turun ayat tentang hijab tadi yang Al-Ahzab 32 dan 33 gitu. Jadi asbabnya turunnya itu berkenaan dengan keadaan Sayyidah Saudah. Nah, yang keenam, seorang yang penyabar. Jadi Saudah itu sepeninggalan suaminya gitu ya. Saudah sabar menunggu takdir Allah di rumahnya, mengurus anak-anaknya meskipun ada banyak kekhawatiran dan fitnah, tapi tetap sabar sampai datang pinangan Rasulullah gitu ya. Percaya sama takdir Allah gitu. Kuat imannya insya Allah. Kemudian seorang yang polos dan humoris.
Nah, ini yang poinnya ya, yang jadi julukan Sayyidah Saudah. Salah satu candaannya, jokesnya gitu ya dengan Rasulullah pernah gini. Ya Rasulullah, suatu malam engkau sedang qiyamul lail. Nah, aku mengikutimu jadi makmum di belakang. Tapi ketika engkau rukumu sangat lama dan panjang katanya kata Saudah. Agak didramatisirnya ceritanya. Agak lama dan panjang. Sehingga aku memegang hidungku erat-erat. Aku takut ada darah keluar dari hidungku. Saking lamanya merenya katanya teh merenjoknya mah saking lamanya ruku sieun sariawan masih mimimisan gitu ya terlalu lama nunduk gitu. Terus Rasulullah tuh tertawa gitu, tertawa bahagia mendengar jokes itu. Pernah juga candaannya itu ketika Rasulullah ada di rumah Aisyah, Aisyah sedang masak. Terus nawarin ke Saudah, mau makan? Katanya, tidak kata Saudah teh. Ayolah makan, berenya. Enggak katanya teh. Terus kesel banyak Aisyah teh. Terus Aisyah ada yang bilang mencolekkan makanan yang masak ke pipinya Saudah. Ada juga yang bilang melumuri gitu. Ada yang bilang melumuri. Walau alam bisawab gimana yang benar gitu ya. Intinya saling colek-colek makanan. Terus Saudah agak kesel merenya terus tanya ke Rasulullah. Ya Rasulullah, bolehkan aku membalas perbuatan Aisyah? Kata Rasulullah, ya silahkan balas aja. Katanya nggak apa-apa. Terus mereka perang-perangan nih colek-colekan gitu ya. Rasulullah hanya ketawa gembira gitu melihat istrinya perang colek-colekan makanan gitu ya. Dia cuma lihat, ya Allah, ya istri hamba seperti ini. Gitu ya. Ada juga ya drama seperti itu ya di pernikahan Rasulullah. Makanya jadi contoh ya, jadi contoh untuk kita semua pernikahan Rasulullah itu. Yang kedelapan, tidak menyimpan dendam. Saking polosnya tadi ya, Saudah. Jadi pernah ketika perang Badar, banyak orang-orang Quraisy, musuh-musuh Rasulullah, musuh Islam yang ditawan oleh kaum muslimin. Nah, salah satu yang ditawan itu adalah iparnya Saudah. Nah, ketika itu Saudah lihat nih iparnya ditawan. Terus dia kan sedih ya, melihat kan masih satu keluarga gitu, masih satu kerabat. Dia sedih gitu lihat ya. Terus dia berkata kepada namanya teh Suhail. Ya Suhail, mau kemana katanya teh. Apakah kamu akan terus begini? Jangan menyerah, matilah dengan terhormat. Nah kan perkataan itu kesannya menyemangati kaum musyrik gitu. Terus perkataannya Saudah itu didengar oleh Rasulullah. Terus Rasulullah kecewa. Kok kamu menyemangati musuh Allah gitu, musuh Islam? Kenapa katanya gitu. Terus meskipun maksudnya bukan ke situ ya, karena kan lebih ke Rasulullah itu kan hatinya lembut ya, lebih ke apa? Karunya berinya tinggal di keluarganya gitu. Kalau misalkan bisa masuk Islam, udah masuk Islam berinya, tapi kan beda ya terdengar di telinga orang lain gitu tentang Rasulullah juga. Makanya langsung dari situ sudah bertobat dan tidak mengulangi kesalahannya lagi gitu. Yang terakhir rajin ibadahnya sepeninggal Rasulullah. Jadi kan tadi ada perintah untuk tetap diam di rumahnya ya. Jadi Saudah ini tidak pernah lagi keluar rumah setelah peninggal Rasulullah kecuali ada hajat tertentu. Sampai-sampai dia nggak dengar ada gosip atau berita-berita apa gitu ya di sana. Jadi sampai ada berita tentang pertikaian antara Aisyah dan cucunya Rasulullah Husain dan yaitu tragedi Karbala. Nah, sampai situ dia baru mendengar gitu nah ada fitnah tersebut. Kemudian beliau wafat eh, wafatnya di masa akhir kepemimpinan Umar bin Khattab berpendapat wafatnya di Madinah 54 Hijriah atau 674 Masehi. Kalau Rasulullah kan wafatnya 632 Masehi ya. Jadi lumayan jedanya dari Rasulullah wafat. Nah, ini menjadi corong dakwah gitu ya dari sepeninggalan Rasulullah seperti itu. Alhamdulillah sudah selesai ya bahasanya walau alam bisawab. Ini ada beberapa referensi yang saya ambil, insya Allah sahih. Apabila ada kesalahan, ada
ada apa? Mohon dikoreksi ya. Alhamdulillah, Teh Anggi, mangga. Alhamdulillah, alamin. Masya Allah, Teteh. Berarti tadi tuh di makam ini di Madinah. Madinah sama Baki tuh bedanya apa sih, Teh? Hmm, Teh. Bentar. Suara Anggi masuk nggak? Ada ya? Ada yang mau bertanya atau menambahkan? Tadi selain ada Teh Fitri ya, di kolom chat, nambahin. Mungkin ada yang mau bertanya atau menambahkan lagi? Teteh, Masya Allah ada 13 orang kita di sini. Bentar ya. Maka, bagi-bagi di Mekah kan ya? Oh, di Tuh. Maka ayah tuh ayah lagi mandiin ini. Ada yang mau nambahin? Teh Anggi? Anggi nggak ada sih, Teh. Cuman tadi nanya. Kalau Madinah sama Baki itu beda ya? Oh, tadi nanya suami mah yang pernah ke sana gitu ya. Pernah ke sana. Alhamdulillah saya belum. Sama-sama di Madinah gitu tempat pemakamannya. Tapi Oh, sebagian besar di sana ya di Baki ya pemakaman. Baki iya, soalnya sering baca banyak Baki. Madinah. Insya Allah. Pemakamannya beda gitu ya bentuknya. Kalau lihat di internet ya sama pemakaman di Indonesia gitu ya. Hanya tanah aja kan kalau di sana bersyukur gitu ya. Gak ada semen, gak ada keramik gitu ya. Gak ada papan nama gitu. Ini Insya Bener-bener Allah. bener-bener polos ya, cuma batu doang. harusnya kita juga gitu ya, nggak ribet gitu. Gitulah. Di Indonesia ini banyak budayanya. Ayo insya Allah sampai kita umroh. Amin, 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 amin. Amin. Karena eta buka cowet ge ayam kitunya. Teh Zahra teh belum pernah nemu ya kalau sepeninggal meninggalnya Rasulullah itu para istri itu masih suka bersilaturahmi nggak sih mereka tuh? Maksudnya tuh saling mengunjungi gitu. Iya, kan rumahnya Pak Is itu berjejer, jejer tanggaan itu satu komplek masuk rumahnya masih tanggaan. Jadi ya mereka corong dakwahnya masing-masing pada usianya gitu. Aisyah juga ya paling banyak kan Aisyah ya meriwayatkan hadis fikih gitu ya. Yang lainnya juga sama jadi corong dakwah untuk perempuan sebayanya gitu. Jadi masih tetap mereka, tapi lebih utamanya mereka beribadah dakwahnya kepada wanita gitu. Kadang ada juga para sahabat yang menanyakan juga kepada para ummahatul mukminin gitu kan. Karena kan mereka yang sehari-hari mereka yang sehari dengan Rasulullah ya. Mereka yang sehari-hari dengan Rasulullah gitu ya. Jadi secara hadis banyak diriwayatkan oleh Aisyah dan itu yang lainnya gitu. Jadi para sahabat juga kadang nanya kepada Aisyah dan yang lainnya. Kalau seperti ini bagaimana biasanya Rasulullah menyelesaikannya gitu. Misalkan tentang mandi junub gitu ya. Misalkan tentang mandi junub itu nanya kan ke Aisyah kan kebiasaan Rasulullah kayak gimana. Tetap dirujukan tapi tetap ada hijab ya, tetap ada halang hijab batasan gitu ya antara sahabat dan ada kan tetap ada kubunya juga kan kubu muda dan kubu tua gitu kan ya sisi juga tapi Aisyah Hafsah. tapi kubunya beda ya maksudnya bukan yang seperti kita pikirkan gitu lebih ke apa ya sharing dakwah dan tentang Rasulullah aja gitu mereka. Tadi Teh Dinda tuh raise hand. Mana Teh Dinda? Mangga Teh Dinda mana? Dinda Setia, Dinda Mitra. Iya, Teh Dinda Mei. Mitra kita. Boleh mau nanya apa Teh Dinda? Mangga Teh Dinda.
Jadi enggak, Jadi Dindanya menghilang. enggak ada. Ini kali ya. Keluar sana. Di komen nggak ada lagi yang nanya ya? Nggak ada. Boleh ini aja intisarinya, ada yang mau jelasin kembali nutrulensi atau intisari dari Saudah? Yang paling diingat tadi apa nih tentang Saudah? Humoris. Maksudnya, jadi kita bercandain suami itu ada teladannya gitu teh. Boleh gitu ya. Iya. Daripada dibercandain orang. Selama sesuai syariat ya, tidak mencela, tidak berbohong, tidak menghina. Adabnya kan gitu ya bercanda ya, tidak berbohong, tidak mencela, tidak menghina, itu boleh. Ada adabnya juga kan bercanda. Jadi ada ya contohnya gitu. Anda termasuk yang mana nih? Ya humoris. Masya Allah benar ya teh, semakin kita kaji, semakin banyak, semakin apa ya, yang pas teteh awal bilang kalau misalkan untuk teladan perempuan tuh kita cukup lihat istri-istri Nabi sampai hampir-hampir semuanya tuh kebuka gitu. Karakter-karakternya tuh kita masuk kemana, kayak gitu-gitu. Bisa, semuanya bisa jadi teladan. Masya Allah. Solusinya ya lihat itu. Alhamdulillah. Makasih teteh-teteh. Kita tutup aja ya teh ya. Boleh mangga. Bu, insya Allah Sabtu depan kita membahas tentang Sah, Hafsah ya. Sayyidah Hafsah ya. sah binti Umar. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teteh-teteh, Masya Allah. Terima kasih, Umur Rain. Teteh, dan terima kasih untuk semua yang sudah bergabung teteh-teteh di sini. Alhamdulillah, meskipun di awal terkendala ya, suara naik turun, mudah-mudahan menjadi bumbu semangat sebenarnya untuk sebenarnya lebih apa namanya, kan ada yang ada disebutkan kalau misalkan kita tuh lebih baik merasakan perihnya mencari ilmu daripada merasakan pahitnya kebodohan gitu. Nah, kita mah sudah diringankan, sudah sangat mudah gitu dengan semua teknologinya kita bisa langsung buka, langsung menuntut ilmu gitu. Semoga tadi ada sedikit kendala teknis, kesabaran teteh-teteh berganti sama pahala dari Allah ya, Masya Allah. Nah, alhamdulillah baik. Foto dulu. Oh iya benar. Teteh yang foto ya? Dari Anggi aja. Coba bentar ya, Anggi belum. Di view-nya diganti dulu ya. Ini dulu ya. Sini udahan dulu bentar. Mau foto bareng ya? Ya, boleh. Sebelum Anggi tutup. Sama Tungku Sorabi boleh enggak? Oh iya, tiap Sabtu nggak Sorabi ya. Itulah Za. Ya. Kan taat sama suami pengen Sorabi, jadi disambi tapi didengerin enggak? Oh, Zate lagi jalan, Masya Allah. Baru keluar. Tiap Sabtu nggak Sorabi jadi. Udah siap nih, yuk. Ya. Za bener Za. Nah, Ya. Masya Allah, Teh Fitri, nih Teh Fitri. Anggi print screen ya, sebentar ya. Bersiap-siap, mangga di hitungan kelima. Oh ini ya. 2, 3, 4, 5 senyum. Oke. Nah, bentar ya Teteh. Jadi kita tutup dulu aja ya. Alhamdulillah, terima kasih kembali saya ucapkan sama Umurain ya. Teteh, alhamdulillah, semoga subuh kita ini berkah dan menjadi penyemangat awal menjalani hari-hari kita yang sabar aja tak aya opat 5. Masya Allah ke depan hari-hari kita hari ini besok dan ya. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama alhamdulillahirabbil dan doa kifaratul masjid. Subhanallah wa bihamdihi wa atubu ilaih. Jazakallah khair teteh-teteh semua. Masya Allah. Terima kasih. Enggak, yang mau live dipersilahkan.
Sampai ketemu lagi. Hatur nuhun teteh. Nanti Anggi ya, udah dibuka dan ditutup. Dadah dari Farawi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah. Kepala seorang.